Sejarah dan asal-usul negeri Woloan. 1. Tombulu. Menurut cerita Minahasa, pada waktu pembagian sisa penceraian suku bangsa, anak-anak suku di tempat yang bernama Pinawetengan adalah suatu rumpun anak suku di antara anak suku lainnya, yang telah meninggalkan Pinawetengan lalu menuju ke sebelah utara, dan mengambil tempat di kaki Gunung Lokon bagian timur. Pemimpin anak suku ini pada waktu itu ialah Walian Mapumpun, Belu, dan Kakeman. Di tempat yang baru itu banyak terdapat pohon bambu yang disebut Wulu. Tempat yang baru dipilihnya mengingat faktor keamanan, karena tempat yang baru itu dikelilingi oleh pohon wulu yang dijadikan tempat benteng perlindungan terhadap serangan gangguan musuh. Karena saat itu maklumlah, hampir semua anak suku saling bermusuhan atau bertentangan satu sama lain. Demikianlah maka sesuai dengan nama Wulu itu sehingga mereka menamai kelompok mereka sebagai anak suku bangsa Minahasa dengan nama Tauwulu. Kemudian Tauwulu itu berubah sebutan ucapan menjadi Tombulu. Anak suku bangsa ini menamai sekarang wilayah Kecamatan Tomohon, Tombariri, Pineleng, dan sebagian Kecamatan Wori. Kemudian sebagian dari anak suku Tombulu, dengan dipimpin oleh Walian Pukul keturunan dari Ahkaim Banua, berpindah tempat lagi ke Najosu yang kemudian disebut Kinilo. Pada waktu Kinilo diperintah oleh putra dari Walian Pukul yang bernama Lumoindong, maka berjangkitlah suatu jenis penyakit sampar yang menewaskan banyak penduduk. Karena merajalelanya penyakit itu maka sebagian rakyat dipimpin oleh kawan menuju ke sebelah barat lalu pindah pada suatu tempat yang terdapat rumput yang dinamai Wariri, sehingga akhirnya orang yang menetap di sana dinamai Tauwariri lalu menjadi Tombariri. Kemudian dengan dipimpin oleh Walian Lokon Mangundap, Kalele, Apor, Karundeng, Kapalaan, Posuma, mereka mendirikan negeri yang baru yang dinamai Katinggelan. 2. Katinggelan. Katinggelan telah dipilih oleh Walian Lokon Mangundap dan kawan-kawannya, mengingat faktor keamanan pula, karena pada masa itu terjadilah pengayawan atau pemotongan kepala orang Mahpupuisan, dengan maksud untuk mengadu kekuatan atau pengetahuan. Karena itu masyarakat selalu mencari tempat yang aman, dan paling aman yaitu di tempat ketinggian sehingga sukar didatangi musuh. Pada kira-kira pertengahan abad ke-19, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat luar biasa di Minahasa. Menurut cerita, hal itu disebabkan karena meletusnya Gunung Lokon yang pertama kalinya akibatnya, memasak nasi pun sukar, karena periuk nasi pun selalu terbalik apabila dituangkan di tempatnya. Selain itu pada saat itu, timbul suatu jenis penyakit yang menyerang penduduk, gatal-gatal kemudian timbul luka-luka di seluruh badan dan penyakit itu agak sukar disembuhkan. Suatu hal yang mungkin diakibatkan karena masih kurangnya cara pengobatan pada masa itu. 3. Woloan. Menurut sejarah yang ada, maka pemuka-pemuka masyarakat yang mendirikan Woloan adalah 1. Walian Pontoh. 2. Tonaas Rumondor. 3. Patuusan Kapoh. 4. Teterusan Makal. 5. Teterusan Karamoy. Dan yang dianggap sebagai pemerintah yang pertama-tama dan dapat dikatakan sebagai kepala desa, hukum tua ialah Walian Pontoh. Untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit tersebut di atas, maka diusahakan oleh Walian untuk mengobatinya. Caranya yaitu dengan rumages. Di bagian utara Katinggolan terdapat sebatang pohon yang besar maka di samping sebagai sumber air minum, maka oleh masyarakat setempat, maka tempat itu dijadikan pula untuk tempat raragesan oleh para walian. Sehingga timbullah kepercayaan rakyat bahwa barang siapa yang menderita penyakit atau luka-luka dan mandi di mata air itu akan menjadi sembuh. Oleh karena itu maka lama-kelamaan nama Katinggelan itu diganti dengan nama baru yaitu Woloan, yang diambil dari kata wolo, yaitu nama sejenis pohon. Sampai sekarang tempat mata air itu masih tetap dinamai Woloan, yang letaknya kurang lebih 100 meter di sebelah utara Kelurahan Woloan sekarang. Sampai sekarang pula masyarakat Woloan masih memelihara dengan baik akan sumber mata air Woloan itu. Dan kini tempat itu dijadikan sumber air minum, apabila terjadi musim kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan semua sumur yang ada di desa menjadi kering. 4.
Proses berdirinya Woloan sampai sekarang ini. Desa Woloan sekarang ini didirikan pada tahun 1845 yang letaknya kurang lebih 300 meter sebelah selatan desa, kampung tua yang bernama Katinggelan bekas desa tua oleh rakyat kini dinamai orang, Nimawanua. Manusia pertama yang lahir di desa Woloan yang baru masing-masing bernama Tingku Lendeng dan Rumengan. Pemuka-pemuka masyarakat yang mengambil bagian dari pemindahan pada waktu itu antara lain Walian Pontoh, Tonaas Rumondor, Putusan Kapoh, Teterusan Makal, Teterusan Karamoy. Menurut cerita dari Teterusan Makal dan Karamoy mereka sudah membantu pemerintah bersama-sama dengan pemerintah Belanda dan anak suku Bantik melawan orang Maguindanao, orang Spanyol yang datang dari wilayah Mindanao di Filipina, yang menyerang masuk Minahasa melalui pelabuhan Hema, di mana pada waktu itu tanah Minahasa diperintah oleh Residen Duer. Dapat ditambahkan bahwa pada waktu itu masyarakat di Minahasa masih menganut kepercayaan animisme, dinamisme, yaitu kepercayaan kepada kuasa-kuasa roh-roh. Karena itu para walian sebagai langkah pertama ialah hendak menanyakan kepada roh-roh mungkin juga dewa-dewa, di mana tempat yang cocok dan berkenan untuk dijadikan tempat yang baru. Dalam bahasa Tombulu upacara tersebut disebut Lumigau, tempat bertanya kepada roh-roh disebut Linigawan. Desa Woloan dipindahkan dari Nimawanua atau Katinggelan ke tempat yang ada sekarang karena terjadi gempa bumi yang dahsyat yang telah berlangsung selama kurang lebih sebulan lamanya yang mengakibatkan sebagian tanah di tempat yang lama itu mulai retak. Karena di sebelah kiri dan kanan atau tepatnya di bagian utara dan selatan desa lama berupa tebing sangat dikhawatirkan keselamatan penduduk pada saat gempa bumi. Jangan-jangan terjadi tanah longsor yang sangat membahayakan keselamatan penduduk setempat. Karena itu disepakatilah untuk memindahkan kampung melalui musyawarah dari tua-tua waktu itu dengan acara adat yang dinamakan Mengalei, dengan bahasa Tombulu. Lokasi yang pertama para leluhur bermohon Mengalei untuk memindahkan kampung di belakang gereja Katolik saat ini, namun permohonan waktu itu tidak disetujui. Tata cara para leluhur saat itu dengan berkomunikasi langsung dengan kepercayaan animisme di mana saat itu burung manguni sebagai pemberi tanda apakah disetujui permohonan tersebut atau tidak. Dan saat itu burung manguni yang orang Woloan bilang, "Ot," memberi tanda yang tidak baik Ot Rawoy, yang kedengaran sampai saat ini diyakini oleh orang Woloan bahwa jika mendengar burung seperti itu kalau kita mencari daging di hutan, tidak akan mendapat sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian mereka mencari hari yang baik yang dikenal orang Woloan, Endo Wangun, dan mengadakan acara, Mengalei, di tempat yang lain konon menurut cerita mereka mengadakan upacara di sebelah barat SD Gemin 2 Woloan 2 saat ini dan direstui. Ketika permintaan telah dikabulkan di tempat Linigawan kedua ini telah ditandai dengan tanaman lenjung merah, tawaang merah, sebagai tanda bahwa tempat itu merupakan Sisang Umbanua. Setelah pemindahan dikabulkan maka para walian, Tonaas segera memerintahkan seluruh rakyat untuk pindah dari Nimawanua ke tempat yang baru di mana Woloan berada sekarang. 5. Bukti berdirinya Desa Woloan pada tahun 1845. Berdirinya Desa Woloan sekarang yaitu pada tahun 1845 dapat dibenarkan oleh dua nama yang diberikan pada dua orang yang telah lahir pada saat negeri Woloan didirikan ialah Tingku Lendeng dan Rumengan. Tingku Lendeng, nama ini diambil dari nama bunyi-bunyian yang merdu kedengarannya yang dibunyikan sebagai tanda bahagia atau gembira. Pada waktu rakyat diperintahkan oleh para walian untuk pindah tempat yang baru, maka sebagai tanda bahagia dan gembira maka oleh rakyat telah memukul, dalam bahasa Tombulu, tengku, alat yang disebut tetengkoren, yang bunyinya merdu kedengarannya, bahasa Tombulu, lengdeng. Sementara tetengkoren dibunyikan maka kemudian lahirlah bayi kemudian dinamai Tingku Lendeng yang diambil dari istilah di atas yaitu, tengku, dan lengdeng. Tingku Lendeng yang dibaptiskan sebagai anggota Gereja Protestan Gemim, pada tanggal 18 Agustus tahun 1967 dalam umur 22 tahun. Ini berarti bahwa tahun kelahirannya adalah tahun 1845, ketika dibaptiskan Tingku Lendeng diberikan nama baru ialah Thomas Senduk.
B. Rumengan. Setibanya mereka di tempat yang baru, maka lahirlah seorang bayi pula yang diberi nama Rumengan. Sama-sama dimulai, artinya lahir sama-sama dengan lahirnya desa Woloan yang sekarang. Rumengan dibaptis menjadi orang Kristen pada tanggal 6 Agustus tahun 1871 dalam usia 26 tahun, yang berarti juga lahir pada tahun 1845. Rumengan diberi nama Abednego Kilisan. Thomas Senduk dibaptis oleh pendeta N. Graafland dan Abednego Kilisan oleh pendeta Habeting, keduanya dari gereja Nederlandse Zending Genootschap. Inilah kedua bukti yang dijadikan data pegangan bahwa desa Woloan yang sekarang Kelurahan Woloan 1 Utara, Woloan 1, Woloan 2, dan Woloan 3 ini telah didirikan pada tahun 1845. 6. Administrasi pemerintahan. Sejak berdirinya desa Woloan dari tahun 1845 sampai tahun 1970, maka pimpinan pemerintahan berada di tangan pada Tonaas, orang tua-tua desa yang disebut perewis. Mereka berfungsi sebagai kepala desa, namun tidak ada pengangkatan yang resmi. Nanti sejak tahun 1870 pemerintahan desa Woloan dipilih, ditunjuk dengan surat keputusan kepala distrik, kemudian disebut kepala kewedaan atau hukum besar. Pada tahun 1987 penduduk desa Woloan sudah banyak, dan dalam menjalankan pemerintahan sudah tidak memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, sehingga melalui LSD, Lembaga Sosial Desa LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dan hukum tua saat itu Henry Pontoh memekarkan desa Woloan menjadi 3 desa, yaitu Desa Woloan 1, Woloan 2 dan Woloan 3. Itulah sejarah Woloan, yang diambil dari sumber terpercaya. Semoga dengan video ini pemirsa Sagenang mendapat pengetahuan tentang sejarah Kelurahan Woloan. Nantikan video Sagenang selanjutnya.